bimbingan kelompok, suatu kebahagiaan bersama kita berada di ruangan yang nyaman, pada kesempatan yang berbahagia tentunya. Mungkin Bapak di sini akan mendapat kerja. Gimana Bapak itu teman-teman? Baik ya, alhamdulillah. Baik teman-teman, mungkin agar suasana lebih cair, mungkin tentu di sini kan belum saling mengenal ya satu sama lain. Ya. Beda kelas ya. Satu pun beda dia beda kelas. Agar saling mengenal, kan ada pepatah mengatakan malamnya iklan ya, tak kenal maka tak sayang. Maka supaya kita saling sayang, sayang dalam persahabatan tentunya, maka perkenalan dulu dari kita. Siap Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ade Ahmad Fauzi, saya kelas 3 IPS Pak. Ade, kemudian dari samping. Baik Pak, perkenalkan nama saya Bowo, saya dari kelas IPA 2 Pak. Ya baik, Ade Bowo, kemudian saya. Nama saya Muhammad Bojan dari kelas IPS 3 Pak. Baik. Saya Diana. Ya, dari kelas berapa ya? 4. Kemudian di sampingnya lagi. Saya Dina dari IPA 3. IPA 3 Mbak Dina, kemudian. Saya Dian dari IPA 1. Oh dia, kemudian Mbak Dina kenal dengan siapa? Ada ya? Ade. Yang satunya lagi. Bowo. Oh, sebenarnya ya, kemudian satunya boleh satunya. Saya Dina dari kelas Asa. Tina dari kelas Bahasa. Baik, Mbak Dina. Sudah kenal sama ini? Ya, boleh terima kasih. Lanjut. Perkenalkan nama saya Intan dari IPA 2. Intan IPA 2. Baik, terima kasih. Lanjut. Saya Aisyah dari IPA 4. Aisyah ya, Aisyah dari IPA 4. IPA 4. Baik, terima kasih. Mbak Aisyah, boleh? Ini siapa? Ini. Iya. Ya, kenal ada sebenarnya ya? Lanjut lagi. Perkenalkan nama saya Tika dari kelas IPA 3. Mbak Tika. Mbak Tika. Tadi kenal? Tiara. Kemudian disebut dulu siapa ini? Perkenalkan nama saya Nia dari kelas Bahasa. Nia dari kelas bahasa. Mbak Nia, sepertinya. Saya Rahul dari IPA 3. Kemudian sendiri lagi. Saya Indira dari IPA 1. Indira dari IPA 1. Tapi teman-teman mungkin udah saling kenal ya. Kita semuanya coba terlebih dulu lah supaya lebih fokus. Banyak ya. Banyak kenal siapa ini? Ina. Tina, terus sebelumnya lagi. Intan. Intan ya. Baik, Mbak Nia, terima kasih. Mungkin teman-teman sudah saling mengenal ya satu sama lain. Mungkin gak perlu kalau di sini Bapak nggak mau aku perkenalkan di ya biarpun Bapak sudah terkenal, kalau udah lama di sini juga hampir 10 tahun di BK. Tapi supaya ini mungkin Bapak mengenal perkenalkan dengan nama Bapak Ihya Simanjuntak. Boleh panggil Pak Ihya aja ataupun Kak, supaya lebih cek berarti boleh panggil Bapak ataupun Kak Ihya saja. Mungkin boleh panggil siapa? Kak Ihya. Baik teman-teman, berhubung sebelum kita mulai pada pada sesi bimbingan kelompok, mungkin Bapak akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Terima kasih telah menyempatkan waktu telah hadir di bimbingan kelompok kali ini. Kemudian Bapak akan menyampaikan beberapa poin, 3 poin saja lah, 3 poin penting dalam bimbingan kelompok. Yang mana ini sangat sakral ya, sampai tembus pada orang. Maka Bapak menjelaskan yang pertama yaitu kerahasiaan. Jadi sifat kerahasiaan jangan sampai disebarkan. Ini sifatnya rahasia. Kemudian nanti untuk keterbukaan, jadi di sini boleh bercerita atau keterbukaan apa saja yang dirasakan boleh di sini. Kemudian yang terakhir kayak ini sukarela. Jadi Bapak di sini tidak akan memaksakan, misalkan dari masalah cerita Bapak misalkan tidak. Siapa aja di sini boleh bercerita saja, tidak ada paksaan. Itu yang bisa dipahami 3 poin yang tadi. Kemudian sebelum kita mulai lagi, kemudian kita sepakati bersama teman-teman.
pada pimpinan kelompok. Kira-kira berapa menit untuk berapa jam? 1 jam mata pelajaran aja Pak, karena ada ulangan harian. Oh, baik. Jadi supaya tidak mengganggu pelajaran yang lainnya. Ya. Sepakat teman-teman? Semangat. Oke, terima kasih ya, jadi kita sudah sepakati. Sebelum mulai lagi, kita supaya tidak terlalu tegang ini, bagi kita terlalu tegang ini, kayaknya santai aja. Kita tidak ada. Makanya boleh dong masuk ini supaya umpamanya kita terus semangat nih. Boleh di screening terlebih dahulu supaya suasana ini lebih cair. Boleh? Sambil duduk, sambil berdiri, boleh duduk. Sambil duduk aja teman-teman, kita bersama-sama ya, ini sifatnya untuk mencairkan suasana saja seperti kata Bapak ya. Kita semangat bersama sama aja Pak. Ya. Tepuk semangat. Ini yang tadinya mau ini udah apa bersih. Terima kasih. Baik teman-teman, mungkin Bapak di sini akan memulai pada sesi bimbingan kelompok. Sebelum kita mulai lagi, kita harus diawali dengan pembacaan ayat Al-Quran supaya apa itu dipertahankan. Mungkin Bapak akan meminta tolong yang membacakan surah Al-Asr. Ya, bisa dibacakan terlebih dahulu. Bisa. Al-Asr. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Terima kasih. Mungkin Mbak Intan boleh dibacakan. Boleh Bapak. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Terima kasih kita membacakan. Jadi itu teman-teman semuanya. Jadi yang telah membacakan Mbak Iya, jadi bukan Mbak Intan, itu sebenarnya hakikat manusia itu berada dalam kerugian. Yang mana kecuali supaya kita tidak kayaknya tidak termasuk kerugian. Oh yang kita makanya supaya kita tidak termasuk kerugian, maka saya kasih sama Allah kuncinya. Yang pertama beramal baik. Tentu kita harus beramal baik, bersosial baik. Itu salah satu agar kita tidak termasuk dengan orang yang merugi. Kemudian yang kedua yaitu saling menasihati. Apabila kita dihadapi dengan teman kesuk, kemudian produk-produk, kita mampu yang menasihati, maka nasihati. Cuma kondisi jangan sampai menjatuhkan, tapi menasihati, mengatakan kendor. Kemudian dengan harus dengan kesabaran. Jadi dikasih juga poin agar kita tidak termasuk orang yang merugi. Yang pertama tadi beramal baik, yang kedua yaitu saling menasihati, yang terakhir dengan kesabaran. Bisa dipahami teman-teman? Kita mungkin mulai, kita berdoa sudah, alhamdulillah sudah, apa sering terkenal sudah, kita mulai kepada bimbingan kelompok. Mungkin kita akan tema kita kali ini mungkin tentang coping terlihat. Mungkin udah ada tahu ya yang dimaksud dengan coping tersebut? Belum Pak. Mungkin ada yang tahu ya? Tahu ya? Boleh? Tahu? Apa yang tahu? Nggak tahu. Baik, kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang coping ini. Secara garis besar, coping itu adalah suatu upaya seseorang untuk mengatasi masalah. Misal, kakak di sini itu kopinya itu kalau galau ataupun pusing banyak pikiran. Nah, bapak itu suka minum kopi tanpa gula, air panas betul-betul panas, kemudian duduk di samping
apa namanya ke sawah, yang udah suasana menghirup suasana udara sawah itu bisa menghilangkan ke sawah Bapak. Itu salah satu kopi Bapak. Mungkin nanti teman-teman beda yang merasakan Bapak ada beda kopi lagi sama Bapak, kemudian batinan beda-beda. Maka sini Bapak akan menanyakan kopi, rasa kopinya apa, kemudian beda. Mungkin Bapak menanyakan terlebih dahulu. Ada ya? Ya. Tapi nggak apa-apa ada. Kalau saya sih Pak, kalau misalkan lagi ada masalah gitu ya, saya lebih untuk kopi yang saya lakukan itu cukup simpel sih Pak. Saya cukup tarik nafas aja, kemudian sadar diri, tarik nafas, sadar diri, kemudian dihembuskan. Itu sudah, saya pikir sudah bisa menjadi kopi buat setiap permasalahan yang saya hadapi Pak. Simpel ya, simpel tarik nafas, kemudian sadar diri. Ya, seperti itu. Karena ini kan ada konsep dari terapi juga Pak ya. Itu namanya konsep sadar nafas syukur seperti itu. Iya, terima kasih. Ada. Baik Pak, biasanya ya. Biasanya ya kalau saya lagi stres, ada pikiran segala macam, paling kopi saya itu simpel sih Pak. Biasanya saya tuh langsung lari ke masjid itikaf gitu. Itu ya. Lebih simpel itu ya. Istilahnya saya lebih tenang gitu ketika itikaf itu Pak. Itu sih Pak kopi saya. Baik, terima kasih Bu. Jangan semua. Kalau kopi saya sendiri sih, kalau lagi capek kerja tuh, kopinya cukup menyendiri sambil mutar musik di Spotify. Jadi menyendiri kemudian menikmati lantunan musik. Oke, boleh saya bilang. Pak Tiara ya? Iya, Tiara. Kalau saya hampir sama kayak Anda, cuma saya dengerin itu sambil baca buku. Keren. Sendiri sama, jadi kan agak tenang. Oh, biar aku sedang kalau tetap literasi di jalan. Iya. Wah, boleh. Boleh segini lagi. Kalau aku paling kalau misalkan banyak tugas atau apa-apa itu keluar sendiri main atau beli makanan yang manis-manis. Oh, jadi lebih ke makanan ya, makanan yang manis-manis. Oh, ini boleh. Dia boleh. Kalau aku biasanya kalau lagi mood atau mau rehat sejenak itu dengan jalan-jalan tapi sendirian, bukan jalan-jalan kuning tapi emang jalan kaki kemanapun, kayak kakinya mau kemana ya udah gitu jalan aja. Jadi mengikuti arah kaki juga. Dia kan tujuan yang penting berjalan kaki aja. Orang lagi yang besar. Mbak Tina, ya Mbak Tina. Kalau saya sih kalau misalkan lagi stres, kadang dengerin musik sambil olahraga, misalnya jogging. Olahraga ya, sambil musik juga. Ya. Ya baik, boleh. Mbak Intan, yang ini ya. Biasanya coping yang ingin lakukan kalau lagi pusing tuh ngobrol sama teman gitu. Ngobrol ya? Iya, sejenak melupakan tugas-tugas sekolah, tugas-tugas masalah-masalah yang lagi dihadapi itu aja sih. Oh gitu ya, boleh, bagus sih. Mbak Ina, baik. Kalau saya mungkin hampir sama dengan Tina. Kalau lagi ada masalah, lari untuk olahraga. Gitu. Olahraga. Ya. Mungkin boleh tuh olahraga apa yang kamu suka? Kayak lari, keluar itu kan kayak fresh aja gitu. Jadi hampir sama Tina. Tina ya. Boleh terus begitu. Kalau misalkan saya kalau lagi stres atau masih banyak tugas, kalau saya biasanya ngobrol sama teman Pak. Ngobrol ya. Melupakan tugas-tugas sejenak. Berarti hampir sama ini kan? Biasa ya bro. Iya. Baru kan
Yang satunya lagi? Kalau saya biasanya kalau stres itu kopinya main gitar. Oh, main gitar. Nyanyi, ya. Karena setiap alunan musik dari gitar tuh bikin saya merasa jadi begitu. Mungkin ada cita-cita jadi musisi ya? Iya. Biasanya punya suara yang bagus ya. Satunya lagi? Saya mungkin hampir sama Intan sama Suka. Jadi kalau lagi stres itu nyari teman buat menceritakan apa yang bikin saya stres. Iya, jadi stres sama gitu. Jadi ini sudah tabiat wanita ya, kami jadi teman untuk bercerita ya, dan punya menarik. Boleh bukan dulu. Tidak ya. Yang terakhir banyak. Saya belum menemukan kopi saya, Pak. Oh, Jadi gak tahu ilmu gimana ya. baik. Berarti banyak yang menemukan kopinya sendiri ya. Iya. Baik. Tapi sebelumnya terima kasih nih teman-teman sudah sharing bercerita tentang kopi masing-masing. Jadi ada satu teman kita nih, dalam dong, Mbak Nian belum menemukan kopi. Ada teman ada tanggapan gimana? Yang sama mungkin yang dirasakan banyak. Barangkali ada yang menjadi masukan tuh dari Iya, masukan. kita sebenarnya. Di sini juga suasana biar jangan tegang. Boleh kita bantu teman kita. Kayaknya aku mau nyoba kopinya tadi ya. Soalnya free, cuma pakai anggota tubuh aja ya. Sehat juga ya. Iya. Itu gimana ya, Teh? Kalau aku sih biasanya mau jalan-jalan, tapi yang biasanya tuh aku nggak bawa HP. Bawa HP jadi kan kadang stres kita di masa sekarang tuh kadang dari HP ya, sebenarnya. Jadi ya HP-nya disimpan aja di rumah, kamar, terus nanti akhirnya jalan aja. Bukan nggak tanpa apa banget ya, kan kayak sebenarnya emang gak ditentuin tujuannya mau kemana, tapi ya udah langkah nanti ketika udah langkah, kayaknya mau sebelah kanan sebelah kiri gitu lah ya, terserah gitu. Tapi itu biasanya di timer gak? Maksudnya berapa jam? Ya sebenarnya emang tujuannya dari sambil olahraga gitu ya. Biasanya tuh sampai 5 menit karena 2 jam kan pakai jam panas juga, jadi seenggaknya nggak sampai lupa waktu juga. Oke, Teh, dia makasih ya. Nanti bakal aku coba. Let's fight. Iya, Pak. Oh ya, jadi ini bagus nih, makanya dari konsep kopi Mbak bisa diterapkan. Kali juga termasuk hal-hal jadi bergerak. Berarti itu menimbulkan pergerakan sifat jasmani, kemudian stres itu termasuk hal-hal seperti. Jadi dengan segera kita akan memperbaiki dari sehat. Boleh nanti coba niat. Baik, Pak. Baik. Jadi gimana Pak, ada yang menanggapi tentang sesi bimbing kelompok kali ini? Kalau dari saya ya, Ya, gimana? yang saya dapetin dari sesi sekarang itu, saya jadi tahu coping saya sendiri. Iya. Saya menemukan, lalu nanti bakal insya Allah bakal segera dicoba. Jadi gimana suasana sudah pas yang kalian rasakan udah plong, udah tenang, yang dirasakan gimana? Lebih fresh? Sudah, Pak. Berat, kostum itu begitu. Baik teman-teman, mungkin Bapak cukupkan terlebih dahulu ya. Mungkin kita akan jadwal lagi sesi selanjutnya untuk Bapak memimpin bimbingan kelompok di konflik karena teori sudah sesuai, sudah pas. Takutnya kan akan mengganggu ke pelajaran yang lainnya. Mungkin sih pada pertemuan kali ini kita saling mengenal. Pertama ada beberapa poin kita saling mengenal. Ini kan sudah mengenal ya. Kemudian kita sudah tahu nih kopi-kopi kita sendiri. Kemudian ada poin penting ini membantu teman kita banyak. Mungkin kita akan menerapkan apa yang dirasakan yang dilakukan oleh Mbak dia. Mudah-mudahan jadi bisa dilakukan oleh banyak. Mungkin cukupkan teman-teman. Ada pertanyaan lagi atau gimana untuk pertemuan kita pada cukupkan? Cukup. Baik teman-teman, mungkin dicukupkan. Tentunya tetap semangat
pesan dari Bapak tetap semangat, kejar cita-cita, jangan bolos, rajin, karena investasi yang paling penting akan untuk kekeluargaan itu pendidikan dengan ilmu dan pendidikan. Mungkin itu saja teman-teman bukan mungkin kakak berpamitan, minta maaf barangkali kurang berkenan dan kata-kata yang sopan atau gimana perilaku, mohon dimaafkan. Tetap semangat teman-teman. Kakak ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.